Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Utami. NIM saya 1882150062. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pancasakti Bekasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi dan pendidikan demokrasi. Pengertian demokrasi dan pendidikan demokrasi. Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos atau rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratein atau kratos, pemerintah atau berkuasa. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana warga negaranya memiliki hak yang sama pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Pendidikan demokrasi diartikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi warga negaranya agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat. Demokrasi dibagi menjadi dua, yaitu 1. Demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah suatu bentuk demokrasi yang melibatkan setiap rakyat untuk memberikan suara atau pendapat secara langsung dalam menentukan suatu keputusan. 2. Demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Tujuan pendidikan demokrasi adalah untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan demokratis. Dengan demikian, tampaklah bahwa demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan wajib serta perlakuan yang sama di dalam berlangsung proses pendidikan antara pendidik dan anak didik, serta juga dengan mengelola pendidikan. Manfaat dalam praktik kehidupan dan pendidikan yang paling tidak mengandung hak-hak sebagai berikut. Pendidikan sebagai sarana perubahan budaya masyarakat. Pendidikan sebagai pelaksana kekuasaan negara. Tujuan otonomi pendidikan yang sejalan dengan negara demokratis. Pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia. Demokrasi pendidikan merupakan proses untuk memberikan jaminan dan kepastian adanya persamaan kesempatan buat mendapatkan pendidikan di dalam masyarakat tertentu. Pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia pada dasarnya telah dikembangkan sedemikian rupa dengan menganut dan mengembangkan asas demokrasi dalam pendidikannya. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 1, yaitu tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat 2, yaitu pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Nasional. Menurut undang-undang ini, cukup banyak dibicarakan tentang demokrasi pendidikan, terutama yang berkaitan dengan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Permasalahan penerapan pendidikan demokrasi. Permasalahan pendidikan di Indonesia merupakan salah satu penghambat karena adanya beberapa masalah dalam pendidikan. Padahal dengan adanya pendidikan dapat meningkatkan mutu SDM di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa permasalahan demokrasi pendidikan. A. Rendahnya partisipasi masyarakat. UU SPN Pasal 54 Ayat 2 yang menyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. B. Rendahnya inisiatif kebijakan yang demokratis karena kurang meratanya pendidikan. Pemerintah hanya mempertimbangkan potensi pendidikan secara nasional, padahal setiap daerah dalam hal pendidikan memiliki potensi yang berbeda-beda. C. Adanya perkembangan global yang berpengaruh terhadap pendidikan. Sebagai bukti, pemerintah menyempurnakan kurikulum yang dulunya hanya menyangkut aspek kognitif, sekarang terdapat juga aspek psikomotor dan efektif.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.